Bapak Ibu Fiamanillah. Terima kasih. Ini rombongan wisata religi Gestu Akso. Ibu Fiamanillah. Bapak Fiamanillah. Kami baru saja turun dari pesawat perjalanan dari Jakarta ke Muscat itu selama 7,5 jam dan kita transit 2 jam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kairo bersama rombongan Halal Mania. Kita hanya 24 orang satu rombongan ya. Kita sudah sampai di bandara Kairo. Perjalanan dari Muscat sekitar 3 jam 40 menit. Perbedaan waktu dari sini Makassar 6 jam. Oke, kita siap-siap menuju ke imigrasi. Ini kami Pak. Setelah selesai diproses di imigrasi, alhamdulillah semua dimudahkan. Kita menunggu rombongan untuk mengambil barang bagasi. Ya, sebelah kanan ini atau sebelah timur. Kalau di selatan Bapak Ibu ada negara namanya negara Sudan, dan di sebelah barat ada negara namanya Libya. Laut Mediterania utara, Laut Merah timur, Sudan di selatan dan Libya di barat Bapak Ibu. Oke, semua negara Mesir terletak di benua Afrika. Semuanya, kecuali daerah ini yang di atas Laut Merah. Kita sudah sampai di Hotel Ram Plaza Mesir. Katanya hotel bintang 5 ya. Pakai hotel. Assalamualaikum. Ini kita review dulu kamarnya ya. Dia lokernya besar. Nah, kita sampai di Mesir. Masya Allah, kamarnya untuk berdua. Asik. Masya Allah, suasana kota di Kairo. Lihat dari balkon hotel dan plaza. Makanan di resto hotel dan plaza Mesir ya. Lihat ini apa aja. Ini ada macam buah manisan seperti apir, sama dengan menu di Mekah ya, hampir sama. Nah, bedanya di sini tidak ada nasi sama sekali, tidak ada nasi sama sekali, ini cuma kopi, susu, dan sana pagi di Kairo. Hari ini sekarang kita pergi langsung ke masjid dan makam Imam Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu, insyaallah kita masuk ke museum peradaban Desember berikutnya. Bapak Ibu lihat sebelah kiri. Sebelah kiri Bapak Ibu ini apa? Bisa lihat banyak kuburan-kuburan. Oh, ini kuburan ya. Ini kuburan-kuburan orang-orang Muslim yang tinggal di sini di kota Kairo. Namanya Al-Qarafatul Kubra atau tempat kuburan yang paling besar di kota Kairo, Bapak Ibu. Bentuknya kuburan-kuburan itu kayak rumah-rumah ya. Di depan kita itu bentuk masuknya Benteng Salahuddin. Benteng Salahuddin. Di dalam Benteng Salahuddin ada Masjid Muhammad Ali Basha. Muhammad Ali Basha. Ini kita berada di depan kuburan Imam Syafi'i. Kita akan masuk ke dalam. Di sini juga ada masjid ya, di sebelah kita ada masjid. Oleh orang ini, Imam Syafi'i itu dikenal dengan derajatnya Imam Syafi'i sebegitu hebatnya itu karena doa dari ibunya. Ya. Mulai kecil dari doa ibunya Imam Syafi'i itu jadilah Imam Syafi'i seperti yang kita kenal seperti. Karena itu nanti kalau ada di makam beliau, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak-anak kita. Kita melihat bahwa bangunannya ini megah kokoh, bangunan tua. Kita akan masuk di kuburannya ya. Kita harus buka sepatu masuk di sini. Ayo kita lihat. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Bapak Ibu, pada tahun 150 Hijriah.
Kemudian pada usia 2 tahun beliau berhijrah sama ibu. Ini kuburan Imam Syafi'i. Soalnya beliau pada usia 7 tahun, hanya 7 tahun beliau hafal semua Al-Quran Al-Karim. Pada zaman dewasa Imam Syafi'i memutuskan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mencari ilmu dan belajar mazhab pertama yang namanya jurisprudensi Hijaz atau fiqhul Hijaz. Bapak Ibu. Dan ada beberapa tulisan dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Konon katanya batu ini adalah jejak kaki Nabi Muhammad SAW, tapi wallahualam karena tidak ada di dalam Al-Quran. Udah. Ini museum Umi Firaun. Mereka membangun atau mereka tinggal atau mereka hidup di atas gunung atau di atas bukit, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana mereka naik ke atas? Mereka di sini ada di rumah begini. Rumahnya berada di atas gunung. Ada tanda-tanda antara gunung satu. Mereka masuk dari sini, Bapak Ibu. Kalau ada banjir sungai ini, mereka hidup di atas. Artinya mereka aman. Oke Bapak Ibu, ini model rumah mereka yang pertama, orang manusia pertama Bapak Ibu yang tinggal di negara Mesir. Waktu itu belum ada makanan, tapi ada apa? Ini beberapa kucing pengisi makanan di rumah. Ya, dari kampak, bagian dari Ini namanya fungsi kehidupan. Ini lambang panjang umur. Menurut kekenangan orang-orang Mesir kuno, ini bukan tanda salib, ini Jadi fungsi kehidupan. Sini ada ular. Orang-orang Mesir kuno mereka menyembah ular karena mereka takut dari ular. Mesir kuno Dan ular itu adalah dewi pelindung kerajaan utara Mesir. Pada zaman dulu, negara Mesir dibagi menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara dan Ini palsu. Oh anu. Jadi peti mati zaman dahulu kala diukir selama 20 tahun ini terbuat dari batu granit. Kenapa diukir wajahnya? Supaya katanya setelah rohnya itu naik ke atas, dia akan turun ke kuburan dan melihat wajahnya sehingga mereka tidak salah masuk peti mati. Ini harta yang terbuat dari emas murni. Ini harta dari masyarakat Mesir kuno. Ini emas murni ya. Ini adalah peti mati raja yang terbuat dari emas murni seberat 110 kg. bahasa Arab dan bahasa Koptik. Ini bagian Injil orang asli Yahudi dan ini ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Injil Rosa. Ini Rosa ya. Mereka kitab Taurat. ya, mereka tulis ditulis dari namanya apa? Rosa. kulit rusa. Bukan Beniani. Kulit rusa. Kulit rusa. Rusa. Dikirim ke Arab Saudi, tapi tidak ditaruh di atas Al-Ka'bah. Asli. Balik lagi ke negara Dibuat di Mesir. Mesir. Kenapa? Karena ada masalah politik. Berapa? Kita masuk di museum Umi Firaun.
Itu alasannya Tibet Timur Sungai Nil adalah kami tempat kelahiran, berada tempat di kehidupan, kota dan Tibet Giza. Barat Sungai Nil adalah Kota tempat Giza itu kematian adalah atau tempat kehidupan kota, setelah kematian menurut di keterangan seberang orang-orang Sungai Mesir. Nil. Jadi Sungai Kuno. Nil Jelas Bapak adalah Ibu? sungai terpanjang Itu di alasannya dunia mereka tinggal di Tibet yang, Timur dan kuburan mereka di Tibet Barat. menjadi perantara Sekarang kita antara berni ke daerah Kairo Piramida. dan Piramida itu kota adalah Giza. kuburan. Ya, kita lagi di toko parfum. Itu udah punya Jadi Pak. cara mereka menjual itu setiap rombongan dimasukkan di satu ruangan tersendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the Piramida of Giza. Jadi, piramida ini ada di kota Giza ya, bukan di Kairo. Ini pintu masuknya. Kita mau masuk makan dulu karena tempat makan kita ada di kompleks piramida. Alasannya sekarang piramida tidak Kita termasuk sudah kajian masuk di dunia. kawasan Baru. piramid. Insya Allah saya Piramid dari menjelaskan jauh kajian sangat dunia kelihatan. kuno dan kajian Kita sudah ada di kawasan piramida dan ini tempat makan kita sebentar. Kita makannya di sini. Kita makan di halaman piramida. Kita lagi berada di depan piramid salah satu keajaiban dunia. Ini bangunan tertinggi di kala itu dan ini berada di Giza ya, bukan di kota Kairo. Di Giza Mesir. Luar biasa keren banget. Nah, kita akan makan di sana di halaman piramid ini. Ada tempat makan sekarang. Jadi kita makannya di situ. Keren. Lupa. Baik, kita lagi makan makanan khas Mesir ya. Syukurlah ini ada nasinya juga. Nasinya juga berbentuk piramida piramid tuh. Nah, kita itu makannya persis di halaman piramid. Keren banget, Masya Allah. Jadi piramid itu ada 9, ada 3 yang besar dan ada 6 piramid yang kecil. membangun satu piramida saja Oh, ini piramida 20 ya. tahun. Sekarang sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat 3 piramida kecil. Ini piramida Piramida istri dan kecil. anak perempuan. Ini Piramida piramida istrinya Raja Khufu dan piramida anak-anak anaknya perempuan. perempuan Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalamnya itu ada ruang. Sekarang Bapak Ibu akan Ruang lihat kosong. Sphinx. Di sebelah kanan Bapak Ibu akan lihat Sphinx. Di halaman piramid kita akan menuju spot foto yang ada Sphinx. Nah, Sphinxnya ada di sana. Di sini suasananya hampir seperti India, daerah Agra. Kotor, seberau. Ini kita menuju Masjid Al-Azhar. Kita lewat terowongan di bawah tanah. Suasananya padat banget. Sama dan Anda lagi berada di Masjid Al-Azhar Kairo. Ini masjid yang didam-idamkan oleh semua orang untuk sholat di sini, alhamdulillah, dan ketemu dengan Fairuz. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru se-Nusantara, saya ketemu dengan Ananda Fairuz, anak solehnya Mas Danang Hidayatullah yang alhamdulillah melanjutkan pendidikan di kampus Al-Azhar Mesir. Silakan kata-kata untuk ayah yang saat ini alhamdulillah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia periode 2026-2031. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada Yanda Nang Hidayatullah atas terpilihnya Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia periode 2026 sampai 2031. Semoga dengan terpilihnya ketua sekarang, Ya, dari sekarang 2 periode ya. periode, alhamdulillah bisa Bisa makin- mengemban amanah lebih baik lagi dan Gigi semakin maju. semakin maju.
Salam. Salam dari Al-Azhar, dari Mesir, Kairo. Terima kasih, aduh saya terharu sekali ketemu di sini. Di suasana sore di depan kampus Al-Azhar. Nah di sini masjidnya Masjid Al-Azhar Ibadah Tamal. Al-Bazar. Tahu. Ini kita sudah ada di atas di kapal pesiar. Jadi di bawah kita adalah Sungai Nil. Suasananya agak pengap, ya lumayan karena memang padat pengunjung. Jadi samping kanan kita di bawah adalah Sungai Nil. Kelihatan nggak ya? Di belakang kita adalah Sungai Nil ya. Lagi menikmati suasana sejuk angin sepoi-sepoi di Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. لا بفتح البرايا يا تمس
Kairo, Hotel Trump Plaza, dan ini adalah hotel kategori bintang 5 review. Nah, di sini sarapannya tidak ada nasi sama sekali. Kita makan nasi itu siang dan malam. Nah, tidak ketinggalan. Belum ada internet. Mereka mau memastikan bahwa orang ini sudah dibunuh. Mereka potong kepalanya, benda kepalanya ke tempat yang lain. Mereka untuk memastikan bahwa Imam Hussein sudah dibunuh. Mereka memotong kepalanya dan mereka bawa kepalanya itu dari Karbala. Selesai sarapan, kita semua masuk di mobil dan ini hari ketiga kita di Mesir. Tadi berpenjelasan oleh tour guide yang handal ini, Mustafa, yang sangat fasih bahasa Indonesia. Selama perjalanan diberikan penjelasan tentang apa yang akan kita kunjungi hari ketiga ini sebelum kita sampai di kota Taba, perbatasan antara Mesir dan Palestina. Destinasi pertama pagi ini adalah kita mampir di sebuah toko atau juga sebagai produsen dari lukisan yang terbuat dari kertas papirus. Ini adalah kertas pertama yang ada di dunia konon katanya. Sampai sekarang juga masih membuat kertas ini secara alami, tidak menggunakan pabrik ya. Yuk kita lihat caranya kayak gimana. Unik banget. Tanal Ahmad Hamdi. Di perusahaan Suez sebanyak Ini Bapak Ibu kalau kita lihat ini semua bagian yang sebelah kiri itu benua Afrika. Sinai itu adalah benua Asia. Terowongan itu menghubungkan Afrika sama Asia. Dan terowongan itu melewati di bawah terusan Suez Bapak Ibu. Terusan Suez menghubungkan dua laut bersama-sama, Laut Mediterania sama Laut Merah. Oke Bapak Ibu, itu alasannya kalau semua kapal-kapal dari Eropa, dari Amerika mau ke Asia atau ke Afrika, mereka masuk terusan Suez. Sekarang kita baru masuk ke dalam terowongan. Terowongan itu panjangnya 2 km, Bapak Ibu, menghubungkan dua benua bersama-sama. Terowongan itu sudah digali setelah perang Oktober pada tahun 1975. Dan penggalian terowongan itu memakan waktu 8 tahun dan diresmikan pada tahun 1983 Bapak Ibu. Oke? Ini terowongan yang namanya terowongan Dr. Ahmad Hamdi menghubungkan dua benua bersama-sama. Sekarang di atas kita ada terusan Suez. Oke Bapak Ibu? kita di bawah Sekarang di atas kita sekarang terusan Suez jalan begini Bapak Ibu. Oke? Dari Laut Mediterania sampai Laut Merah. Oke Bapak Ibu? Terusan Suez Bapak Ibu panjangnya 165 km. Dan terusan Suez menghubungkan dua laut bersama-sama, Laut Mediterania sama Laut Merah. Mulai dari kota namanya kota Port Said, terletak di tepi Laut Mediterania. Dan akhirnya di sini Bapak Ibu di kota yang namanya kita kota berada di Suez, bawah air, terletak di guys. tepi Laut Merah. Terusan Suez itu digali oleh siapa? Digali oleh Said Basha. Said Basha itu adalah cucu Muhammad Ali Basha Bapak Ibu. Dan digali oleh juga insinyur dari Prancis namanya Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps adalah teman dekat Said Basha Bapak Ibu. Itu ide Ferdinand de Lesseps untuk menggali terusan Suez itu untuk menghubungkan. Nah, begitu kita keluar dari terusan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita baru masuk Kita benua Asia. Walaupun berada di benua Asia. masih wilayah Mesir tetapi benua Asia. Itu tempat yang namanya Semenanjung Sinai. Semenanjung Oke. Sinai. Bulan, kemudian dia Sekarang melihat posisi kita matahari di- yang bercahaya di langit. Tapi Semenanjung Nabi Ibrahim Sinai meyakini atau bahwa bentang, bulan, matahari para tidak nabi. mungkin adalah Tuhan karena Tuhan Semua harusnya nabi kekal, harusnya abadi. melewati daerah. Kemudian Nabi Ibrahim sekarang ini Bapak Ibu ada batu-batu sebelah kanan. Ini salah satu sumur air. Sudah lihat? Betul, lihat. Ini satu-satunya. Satu-satunya Sumur air yang namanya Uyun Musa, satu-satunya. Oke. Mereka baru sampai tempat ini, Bapak Ibu.
minta air dari Nabi Musa alaihissalam, tidak ada air. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Oke? Dia memukul batu Bapak Ibu, kemudian terbancarlah 12 sumur air. Lihat sebelah kanan di antara pohon-pohon itu ada sumur air di sana, ada kanvas tindak, di bawahnya ada sumur air lagi. Di antara pohon-pohon korma itu ada sumur air lagi. Oke? Ini tempat di mana Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke batu, terbancarlah 12 sumur air. Itu ayat yang disebut di Al-Quran Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib ba'asaka al-hajar fa'infajarat minhu 12 'ayna wa qad 'arifa kullu unasin mashrabahum. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke batu, terpancarlah 12 sumur air. Ini adalah Laut Merah, dan Laut Merah itu masih berada di daerah Mesir. Itu daerah Gunung Sinai. Dan pakai baju hitam. Biasanya begini. Di kota Sekarang kecil, sudah kota jadi primitif, mungkin lebih modern dari kota zaman dulu, Santa tetapi masih Catherine. gaya suku-suku. 2 jam lagi sampai Oke, Bapak ke Ibu. kota. Kalau kita pergi ke haji atau Setelah salah dua kita rakaat makan di siang di Maqam pantai Ibrahim, Laut Nabi Merah, Ibrahim di sana, kita jasad melanjutkan Maqam perjalanan. Ibrahim ada di Hebron, kota Hebron. Oke Bapak Ibu, bukan di Arab Saudi. Itu alasannya, itu namanya Maqam, itu juga Maqam. Tempat kehidupan Nabi Harun sama saudaranya Musa, tempat ibadah Nabi Harun waktu Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Sinai, itu alasannya ada di sini namanya Maqam Harun. Oke Bapak Ibu, selain itu juga kita akan lihat di sini tempat di mana Nabi Musa alaihissalam telah menghancurkan sapi itu yang dibuat oleh Samiri. Hai, sekarang kami sampai di kaki Gunung Sinai. Di sini sangat dingin. Ini adalah gunung tertinggi yang ada di Mesir. Kita 2 jam lagi sampai di perbatasan Mesir dan Palestina. Sangat dingin. Nah, kita lihat gunung-gunungnya luar biasa. Gunung Batu. Sejarahnya sangat panjang ya tentang kaki Gunung Sinai ini. Disebut Santa Catherine karena di sini konon katanya biarawati tertua di dunia ada di sini. Nah, sekarang di depan kita adalah makam Nabi Harun, Pak ya? Ya, kita akan ke sana. Ya, jadi bahasanya kota tapi seperti ini. Nah, kita ketemu dengan mereka. Halo, ini Halo. spons. Untuk apa? Alabastro ini mau. Oh, batu. Jual batu. Hah? Dia menjual batu. Guys, lihat di sana. Oh, bangunan kecil di atas itu adalah Itu adalah gereja Ortodoks. tempat atau daerah kuburan semua orang Batu yang tinggal di tempat ini. Di Oke? sebelahnya ada yang berwarna Dikatakan bahwa Bapak ke Gunung Sinai, dia tinggalkan Bani Israel sama Nabi Harun dan Samiri di halaman yang terbuka ini. Dan waktu Samiri membuat lembu emas atau sapi, mereka taruh sapi di atas bukit ini dan mereka menyembah sapi. Waktu itu mereka taruh sapi di atas bukit ini, tetapi Allah alam. Oke? Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Sinai untuk terima seluruh perintah Allah. Kemudian beliau dia melihat Bani Israel di halaman ini. di sini ada bangunan Nabi Musa naik. Ada gambarnya sapi. Yang mana Di dia? mana gambarnya sapi? Hai, assalamualaikum. Hai, kita lagi di kota Santa Catherine. Di sini, di kaki Gunung Sinai. Halo, Sinai. Anak-anak manis sini, mereka dari suku Baduy. Di kaki Gunung Sinai, mereka bersuku Baduy yang di sini setiap menunggu para turis yang datang untuk menjajakan jajanannya tuh jualan-jualannya ya. Ini
Oh, ada sangat. Body jet, God. Yeay. Masya Allah, kita sudah sampai di hotel untuk menginap semalam di kota Taba. Besok kita melanjutkan perjalanan ke Bogor, perbatasan Mesir dan Palestina. Bismillah, insyaallah lancarkan. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh sorry ya Allah, macam-macam. Review. Wow. Baru dapat ikan, sayuran, beef. Baru ketemu ikan, papa ada ikan. Nasinya nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jambu dan berbagai macam roti. Assalamualaikum. Kita review dulu. Ini toilet. Kita review. Ini ada kulkas di bawah. Dan ada kamarnya. Unik juga. Hai, sudah sampai di hotel Taba. Ada balkonnya guys, kolam renang. Masya Allah, jadi suasana pagi di Strand Resort Kota Taba, perbatasan Palestina dan Mesir. Masya Allah, ini bagian belakangnya persis berada di pantai. Meskipun demikian kita lihat ada pantai tapi kolam renangnya cantik sekali. Ini kita persis di pantai. Ini Laut Merah guys. Uniknya resort ini berada persis berhadapan dengan Gunung Batu dan di belakangnya adalah pantai. Jadi itu yang beda dari resort yang ada di Indonesia. Arah kanan tetapi karena ada kapur tidak bisa lihat gunung. Iya. Gunung-gunung yang di belakang kapal yang di sana itu berbatasan Arab Saudi. Kelihatan tadi subuh ada. Ada ya? Kalau gunung-gunung Jadi yang arah sana Taba laut, ini berbatasan Arab dengan Saudi. 4 negara Oke, Arab kita bisa lihat Saudi. berbatasan Arab Saudi dari Iya. sini. Selain itu juga kemudian kalau kita gunung lihat ke arah timur laut, arah jam 1, kita bisa lihat perbatasan Jordan. Kalau jalan terus arah jam 12 langsung masuk Palestina. Artinya di sini kita bisa lihat perbatasan 4 negara. Setelah perang Mesir terhadap Israel pada tahun 73, harusnya negara Mesir menang. Tapi Israel keluar dari semua negara Mesir, dari semua semenanjung Sinai kecuali kota Taba. Bagi katanya kota Taba itu masuk berbatasan Israel, tidak keluar dari Taba. Tidak mau keluar mereka. Dan mereka itu pada tahun 1979. Kemudian mereka membangun salah satu hotel yang dekat border, nanti dekat border sebelah kanan ada hotel warnanya putih. Hotel itu dibangun oleh Israel, bukan Mesir. Padahal Mesir punya daerah. Dan juga semua jalan-jalan itu yang di antara gunung-gunung digali dan dibuat oleh Israel. Tapi kemudian negara Mesir minta dari pengadilan internasional untuk memisahkan perbatasan di antara Mesir dan Israel lagi. Kemudian mereka pada tahun 1982 mereka memutuskan untuk kota Taba itu termasuk perbatasan Mesir. Itu alasannya hotel itu walaupun dibangun oleh Israel tetapi sekarang punya Mesir. Jalan-jalan ini juga semuanya banyak resort juga dibangun oleh Israel, tetapi sekarang sudah masuk Mesir. Oke Bapak Ibu, ya, ini kota yang terakhir di negara Mesir dan juga ada yang namanya perjanjian damai atau perjanjian Camp David Bapak Ibu di antara Mesir dan Israel. Oke Bapak Ibu, ini ceritanya kota Taba. Nanti di depan kita akan lihat di sebelah kanan
benteng kecil namanya benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Oh Ada iya, biasa benteng biasa Salahuddin dengar. Al-Ayyubi di Kairo yang gede yang di atas bukit. Dan di sini nanti kita akan lihat di sebelah kanan benteng kecil dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk melindungi perbatasan Mesir dari semua serangan-serangan di luar negeri.